Gue adalah salah satu warga di Sumedang, Jawa Barat, tepatnya di Tanjung Sari. Kali ini, gue tidak akan menceritakan atau berniat apapun, melainkan untuk berbagi. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk sesama orang yang menderita seperti gue. Kisah gue dimulai ketika gue duduk di bangku SD, tepatnya kelas 6 SD. Kala itu, gue berolahraga dan gue jatuh sakit, mungkin karena kecapean atau kurang paham. Karena emang gue waktu SD sampai SMP sering drop. Sebenarnya gue bingung kenapa harus gue. Ketika gue sedang berolahraga, gue jatuh sakit, gue dibawa oleh salah satu teman gue, dan duduklah kami berdua di salah satu rumah kosong atau sering disebutnya pos, biasanya tempat kami beristirahat, minum, makan bersama. Singkat cerita, teman gue langsung berolahraga kembali dan gue duduk sendiri di situ. Tak lama kemudian, 2 orang perempuan datang menghampiri gue. Sebenarnya gue agak aneh, cuman dari situ gue belum menyadari bahwa sosok tersebut adalah bukan manusia. Gue terdiam, dan semakin mencekam. Lalu gue berteriak dan meminta tolong kepada guru dan teman-teman yang sedang berolahraga di lapangan. Kala itu mereka datang dan langsung saja gue gak sadar diri. Gue pingsan dan gue dibawa ke rumah. Kejadian tersebut cukup sampai di situ. Keesokan harinya, gue melakukan kegiatan mestinya sebagai pelajar sekolah dasar. Berlanjut gue masuk SMP favorit di salah satu sekolah di Tanjung Sari. Gue masuk ke sekolah tersebut. Menginjak usia gue yang masuk SMP, gue banyak kegiatan karena gue adalah salah satu siswa yang paling aktif di sekolah gue. Banyak sekali kejadian-kejadian yang bermunculan. Awalnya gue kira kejadian tersebut akan berakhir ketika gue pingsan dan langsung dibawa ke rumah gue. Tetapi tidak. Bingung dan harus bagaimana lagi. Ketika suatu malam ada pelantikan di sekolah, gue menghadiri pelantikan tersebut sebagai anggota. Gue bingung dan gue sangat ketakutan karena trauma melihat beberapa sosok dan beberapa orang yang itu gue gak tahu harus gue bedain antara itu orang atau bukan. Gue bingung, dan tak lama kemudian prosesi pelantikannya pun terlaksana. Dengan berbagai macam cobaan dan penglihatan gue yang kurang baik ini, perlahan demi perlahan gue jalanin dan selesai sudah. Gue belum sadar bahwa gue seperti ini. Singkat cerita, gue masuk ke bangku SMA. Gue sekolah SMK di bidang pertanian yang ada di Tanjung Sari. Gue tidak merubah pola hidup gue. Gue tetap menjadi siswa yang sangat aktif. Karena menurut gue, dengan keaktifan di sekolah, waktu tidak akan sia-sia. Lanjut ke permasalahan pola hidup gue yang mulai ngawur. Kala itu sekolah gue terkenal dengan keangkerannya dan banyak sekali sejarah-sejarah yang ada di sekolah gue. Karena sekolah gue merupakan peninggalan Belanda dan sekolah tertua yang ada di Tanjung Sari.
Sebenarnya gue tidak terlalu berminat ke sekolah ke situ, cuman karena beberapa faktor gue pun masuk ke sekolah itu. Ketika gue daftar dan gue mulai belajar, benar saja ada sosok yang mulai mengikuti gue. Dan ternyata setelah ditelusuri, sosok itu bukan di sekolah gue. Dia ada di dekat rumah gue. Yang kala itu, ketika gue masih TK, dia selalu mengikuti gue. Dan gue kira itu bukan sosok yang aneh. Gue kira orang-orang bisa melihat. Ternyata penglihatan gue yang mulai ngawur. Kala itu gue bermain dengan dia, kemana-mana gue diikutin dia. Dan ada masa ketika gue benar-benar dihina, bahkan disebut gila karena berbicara sendiri. Gue pikir itu akan baik-baik saja. Berlanjut hingga kini, sosoknya menyeramkan sekali. Dia seorang wanita dengan serba hitam, bahkan kulitnya pun hitam. Rambutnya terurai panjang, dia tidak bisa berdiri. Dia merangkak dengan menggunakan kuku yang sangat panjang. Hingga sampai saat ini, gua terus diikutin. Gua bingung dan bingung selalu. Hingga akhirnya gua masuk ke tahap depresi dan sulit untuk bersosialisasi keluar rumah. Gua menyendiri di kamar. Gua bingung. Gua harus bicara sama siapa tentang masalah ini. Ketika yang gue sadari dan gue sesali, kenapa gue dapat melihat semuanya? Kenapa gue melihat sementara orang lain tidak melihat? Ketika semuanya terungkap, orang lain mengucapkan, "Itu anugerah, lo jalani aja. Gak setiap orang dapat penglihatan kayak lo. Anugerah bagi lo, enggak buat gua yang ngejalanin, gua yang kesulitan." Mungkin kalau gua dapat nawar, kalau gua mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan Tuhan, gua tidak mau seperti ini. Gua ingin mengalir dan berjalan terus. Seperti layaknya orang-orang normal melihat apa yang pantas dia lihat. Karena dengan semua yang gua lihat, tidak semuanya menjadi positif. Itu malah menyiksa diri gua. Hingga sampai saat ini, teman gua tergolong orang-orang yang mengerti gua. Tetapi sulit. Gua sampai saat ini belum bisa menerima bahwa gua sebagai indigo atau orang yang bisa melihat kejadian dan makhluk-makhluk di sekitar gua yang orang lain gak melihat. Indigo hanya penyiksaan bagi gua. Tapi gua perlahan sadar dan luluh. Mungkin ini adalah kehendak dan suratan takdir dari Tuhan. Gua mulai terbiasa dengan orang yang berjalan tanpa kepala, dengan wanita yang bolong darah, dan juga teriakan tolong, tolong, tolong. Pengalaman gua mungkin
tidak ada sama sekali kaitannya dengan kebiasaan kalian. Gua hanya berniat berbagi. Gua butuh perlindungan dari sesama gua. Gua bingung harus bersosialisasi dengan siapa. Walaupun saat ini gua sudah terbiasa, tetap saja gua bingung harus berbuat apa. Gua memiliki teman di kisah nyata gua, dan tak sedikit pula sosok-sosok yang menemani gua kemanapun gua pergi. Kali ini gua sadar bahwa gua adalah indigo.